Tes 1 2. Ini nggak nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Ya ma'syarul ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di forum ini atas karunia dari Allah semata. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari hal ini untuk kita semua, dunia dan akhirat kita. Jazakallahu khairan, Mas. Salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Masail Jahiliyah, karakteristik masyarakat jahiliyah. Kita tiba pada pembahasan poin ke-56. Ya, 56. Kata baik, Iqra al-Akh Ahmad Firli. كما ذكر في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي الآية. أيوة barakallahu fiik. Tasmiyatuhum tauhida syirkan. Qala rahimahullah, permasalahan yang ke-56 adalah permasalahan tentang penyebutan mereka terhadap tauhid dengan kesyirikan. Penulis yang Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaihi berkata, mereka menamakan umat Islam yang menjalani agama Islam ini melakukan perbuatan syirik, kata mereka. Ucapan mereka ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, maka nabi basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukmah, tidaklah ada seorang yang dianugerahkan oleh Allah Alkitab, hikmah dan kenabian. Ya. Kemudian berkata kepada masyarakatnya, kunu ibadan li min dunillah, jadilah hamba-hamba bagiku dari selain hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayat Ali Imran 79. Ayat ini menjelaskan bahwa tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa kitab, hikmah dan kenabian kecuali orang-orang akan menentangnya, menentang dakwahnya dengan mengatakan bahwa ini para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Menyembah dirinya. Ya. Mereka katakan bahwa para nabi dan rasul itu
mengajak masyarakat untuk berbuat kesyirikan. Qala Syekh hafizahullah, yani Syekh Shalih Fauzan, min masail ahli jahiliyah, termasuk problematika masyarakat jahiliyah, penamaan mereka terhadap tauhid dan terhadap para pengikut kebenaran, mereka sebut sebagai pelaku kesyirikan. Wahada, dan ini merupakan bentuk pemutarbalikan fakta. Ayusammu, dan karena mereka menamakan tauhid syirikan, mereka sebut tauhid itu adalah kesyirikan. Wahada lintikas fitr, dan ini juga dikarenakan terbaliknya fitrah, akal sehatnya mereka. Dan pernah kita jelaskan ya, di antara bahaya perbuatan kesyirikan itu akan membuat rusaknya akal. Ya. Wahadil ayat, kata Syekh Habibullah, ayat ini tadi yang dibawakan oleh Syekh sebagai dalil yang menunjukkan akan hal ini, turun kepada rombongan Najran, ya, dari kalangan Nasrani, yang di saat itu mereka mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatafawaduna ma'ah alaihi salatu wassalam, ya, yang ingin menentang, berdebat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wadahulu alaihi fil masjid, ya, maka mereka masuk, ya, ke dalam masjid. Maka mereka pun menghadap Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi menawarkan kepada mereka agar masuk ke dalam Islam. Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa para nabi seluruhnya, ini Nabi terangkan kepada orang-orang Nasrani ini, seluruh nabi itu ahad alaihim mitsaq, telah ditetapkan sebagai perjanjian, sumpah pada mereka, ya, bahwa seandainya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apabila ada di antara mereka hidup, ya, maka niscaya mereka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Nabi. Nabi menyampaikan bahwa beliau ini diutus untuk seluruh umat manusia, hatta kepada kalian wahai orang-orang Nasrani. Nabi ingin menjelaskan bahwa seandainya nabi-nabi zaman dahulu yang kalian imani, apakah Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, hidup saat ini, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali untuk mengikuti beliau, risalah beliau. Itu yang Nabi sampaikan. Kan tidak ada sama sekali penyebutan untuk menyembah Nabi, kan nggak ada. Tapi mereka pahami dengan mengatakan, aturidu ya Muhammad an na'budak, wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami agar menyembahmu? Ya. Padahal Nabi tidak pernah menyebut kalimat yang mengandung makna agar beliau disembahkan, nggak ada. Beliau hanya menjelaskan kalimat yang mengandung makna agar mengikuti beliau. Ya. Maka kata Syekh Habibullah, inilah sebab akhirnya mereka menggelari para pengikut kebenaran dengan kesyirikan. Mereka sebut mereka adalah hambanya Rasulullah yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini kepada mereka. Tadi ayat yang telah kita baca. Li'anal anbiya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, karena para nabi semuanya datang dengan membawa risalah tauhid. Walam yaji'u bisyirk, mereka tidaklah datang mengajak kepada perbuatan syirik sama sekali. Wa ma ja'u bid'awatin nasi ila ibadatihim, tidaklah pula mereka satu pun di antara mereka mengajak manusia untuk menyembah diri mereka, enggak ada sama sekali. Hasya wa kalla.
Tidak akan pernah ada sama sekali yang seperti itu. Justru mereka hadir diingkari dzalik, mengingkari semua itu, yakni segala bentuk penghambaan dan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada apapun itu yang mereka tentang justru. Lakin haula'i, akan tapi mereka ini min ta'assubihim, karena fanatik mereka yang terlalu berlebih-lebihan, qalu, ya, mereka mengatakan dengan ucapan-ucapan ini. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bantahan bagi mereka. Lihat kalimat Syekh Shalih Fauzan setelah itu di paragraf akhir, wa ma asbahal lailah bil barihah. Betapa samanya malam lalu dengan hari ini. Ya. Betapa samanya ya malam dengan siangnya. Betapa samanya dulu dengan sekarang. Ya. Fa hunaka ma yusammuna ikhlasul ibadati lillahi kufran. Ada sebagian orang di sana yang menyebut keikhlasan dalam beribadah kepada Allah dengan kekufuran. Ya, mereka sebut dakwah tauhid itu kesyirikan, itu kufuran. Mereka sebut dakwah tauhid uluhiyah, rububiyah, wa sifat, trinitas. Ada zaman sekarang ya, mengatakan dakwah kepada 3 jenis tauhid itu dakwah kepada trinitas. Ya. Khurujan 'anid din, mereka katakan ya, dengan keluar dari agama. Mereka sebut dengan kesyirikan. Wa yaquluna, ya, dan juga mereka mengatakan ya bahwa beribadah atau menyembah ya di kuburan itulah tauhid. Itulah tauhid. Ya. Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah ke lokasi. Sebagian ustadz-ustadz kita mengatakan ada pondok pesantren namanya Darut Tauhid. Darut Tauhid. Ini nama ya, saya nggak menyebut lokasi karena nama bisa aja di mana saja. Ya, sebagian ustadz kita mengatakan lebih cocok dikatakan Darus Syirik. Ya, karena di dalam ada kuburan yang diistimewakan di dalam pondok itu. Ya, pondok pendirinya, pondok guru-guru yang mereka besarkan ada di pondok itu, di dalam wilayah pondok itu. Mereka namakan pondoknya dengan Darut Tauhid. Betapa samanya malam yang lalu dengan siang sekarang ini. Ya, mereka namakan ya peribadahan di kuburan dengan tauhid. Itulah Islam, kata mereka. Karena dengan hal seperti itu, ya, mereka melakukan tawassul dengan orang-orang saleh dan ya, dengan orang-orang mencintai mereka. Wa indahum, dan bagi mereka, annalladzina la ya'budur rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yastaghidhu nabihi, ya, yaqulu mawbidan lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagi mereka orang-orang yang tidak menyembah Rasul, tidak beristighosah kepada Rasul, itulah orang-orang yang dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah, saya tanya nih jamaah, adakah orang-orang yang beristighosah kepada Rasulullah? Ada. Ya. Di bait-bait syair yang terdengar di luar itu, mereka beristighosah kepada Rasulullah. Di salawat-salawat yang terdengar, diperdengarkan itu. Ya. Apa baiknya? Balik maqasidana. Balik maqasidana. Wahai Rasul, sampaikanlah hajat kami. Minta tolong kepada Rasulullah. Itu kalian balik maqasidana. Balik ini permintaan tolong. Ini balik. Sampaikan maqasidana. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami. Mereka minta kepada Rasulullah untuk menyampaikannya kepada Allah. Berarti mereka minta tolong kepada siapa? Rasulullah yang telah meninggal. Itu maksud baligh maqasidana.
Untuk antum hati-hati. Hah? Hah? Itu hadiah. Hadiah pahala kalau itu. Bukan, nggak mengandung makna istighotsah di situ. Tapi menghadiahkan pahala. Itu lain bahasan, Pak Firdaus. Ini istighotsah itu mengandung makna permintaan tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Karena itu kesyirikan. Mereka mengatakan kalau tidak seperti itu akan dimurkai Rasulullah. Mereka katakan bahwa kalau tidak seperti itu, jahian fi haqqir Rasul. Kurang ajar terhadap Rasulullah. Mereka katakan seperti itu. Kata beliau, hafizahullah, wa hadza mithlu qaulin nasara. Ini sama seperti ucapan kaum Nasrani, Najran, yang datang kepada Rasulullah saat itu tadi. Yang dikisahkan di awal pembahasan. Yang mereka menuduh para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyembah Rasul. Maka ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala adalah bentuk mengikuti mazhabnya masyarakat jahiliyah. Kullu sammal haqq bibatilan. Setiap yang menamakan kebenaran dengan kebatilan, batil dengan kebenaran, wal iyadu billah. Di akhir kata Syekh Shalih Fauzan, wal Jahmiyah wal Mu'tazilah sammu itsbatis sifat lillahi azza wa jalla syirkan. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah menamakan, menyebut bahwa bila menetapkan sifat bagi Allah itu namanya kesyirikan bagi mereka. Makanya mereka meniadakan sifat bagi Allah. Mereka meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap itu kesyirikan. Selesai poin ke-56. Lanjut poin selanjutnya. Fadhal Ahmad. Ewa, barakallahu fiik. Selanjutnya tentang at-tahrif. Ya. Merubah-rubah. yakni dengan memasukkan ucapan-ucapan manusia ke dalam kitabullah, kepada Al-Quran. Ini pembahasan selanjutnya. Asy-Syaikh berkata rahimahullah, dua permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Permasalahan 57 dan 58. Kata beliau rahimahullah, ta'riful kalim am-mawadi'i walayul alsinah bil kitab. Ini merubah-rubah kalimat dari tempatnya dan memasukkan ucapan-ucapan ke dalam kitab suci. Ini karakteristik masyarakat jahiliyah selanjutnya. Ya, kelancangan mereka terhadap Al-Quran. Ya, sikap lancangnya mereka terhadap kitab suci. Ini pertemuan yang kesekian kali untuk menyinggung yang fenomenal di masa ini. Ya, tanpa disadari ternyata ya, ini termasuk karakteristik masyarakat jahiliyah yang lagi rame-rame sekarang ini. Ya. Ada beberapa hal dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya di surah Al-Baqarah ayat ke-75. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini saya tambahkan, silakan antum catat, di sana tidak disebut dalil oleh Syekh. Al-Baqarah 75. Allah berfirman, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Perhatikan ayat ini. Kalau antum punya Al-Quran silakan dibuka. Al-Baqarah 75. Sangat relate
dengan yang sekarang lagi rame. Berapa tadi? Surat apa tadi? Ayat berapa? 75. Saya mengajak antum agar fokus dan perhatikan. Al-Baqarah 75. Dan saya mengajak seluruh umat Islam agar betul-betul membahas permasalahan dengan dasarnya. Al-Baqarah 75. Di situ Allah berfirman yang artinya, maka apakah engkau, kalian, wahai kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka percaya kepada kalian, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Ba'dama aqalu. Jadi bukan karena mereka nggak ngerti, karena mereka ngerti, karena mereka paham, karena mereka hafal. Justru karena itu mereka mengubah-ubahnya. Ya, padahal mereka mengetahuinya. Lihat, ini ayat menerangkan keadaan orang-orang yang merubah-rubah Al-Quran itu ternyata orang-orang yang mengetahui, menghafal, mengerti isi Al-Quran. Jadi jangan silau dengan dia yang Masya Allah hafalannya, dengan dia yang Masya Allah nomor ayatnya, posisinya di atas, di bawah, sudut, kanan, kiri, hafalannya tahu. Justru itu menjadi sebab dia merubah-rubah isi Al-Quran. Dan ternyata ini merupakan karakteristik masyarakat jahiliyah. Syekh, lihat ya, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan, bentuk sikap merubah-rubahnya mereka masyarakat jahiliyah terhadap kitab suci. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, tahriful kalim al-mawadi, merubah-rubah kalimat dari tempatnya, maksudnya taghyiru huruf. Bisa dengan merubah-rubah huruf. Atau bisa dengan memalingkan maknahu dari makna asalnya. Fa'alul kitab terdahulu min syirfatihim al-khabithah, dari bentuk sikap perbuatan yang sangat buruknya mereka. Garis bawahi ini. Bahwa masyarakat jahiliyah ahli kitab dulu itu buruk perbuatan mereka. Banyak sikap-sikap buruk mereka. Ini di antara yang paling buruknya. Dari sekian banyak sikap buruk mereka, dari sekian banyak perbuatan buruknya mereka, ini di antara yang paling buruknya. Khabisah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, adalah annahum yuharrifuna al-kalima amma wa'di, bahwa mereka suka merubah-rubah kalimat ayat dari tempatnya dengan bentuk imma bitaghyiri al-fawi, bisa dengan merubah-rubah lafaz, wa imma bitaghyiri ma'ani, bisa merubah dengan cara merubah-rubah makna, bisa dengan wa tafsiri bi tafsiri, mentafsirkan dengan bukan sebenarnya, bukan dengan tafsir sebenarnya. Ya, Asy-Syu'ara sebagai surat para pemusik. Mana ahli tafsir yang mengatakan itu? Itu aja sih, nggak usah kemana-mana pembahasannya. Mana ahli tafsir yang mengatakan itu? Satu aja kita minta. Kalau tidak, maka Anda terjatuh kepada hal ini. Merubah-rubah maksud dan makna Al-Quran. Al-Quran mengatakan Asy-Syu'ara, para penyair. Itu makna yang diinginkan Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan satu ahli tafsir untuk menguatkan apa yang Anda katakan, maka Anda terjatuh kepada hal ini. Karakteristik masyarakat jahiliyah yang kita bahas saat ini. Ya, kata Syekh Habibullah, fa kullu man harrafa kalam Allah, maka semua yang merubah-rubah, menyimpangkan kalamnya Allah apa? Al-Quran. Fa innahu ala madhhabi ahli jahiliyah. Ini bagus untuk dijadikan kata-kata faidah untuk disebarluaskan. Kalau antum bisa menulis dan mengulang kembali, sebarkan ucapan Syekh Shalih Fauzan ini, agar kita menyadari dan menghindarkan diri darinya. Setiap yang merubah-rubah kalam Allah, maka sesungguhnya dia telah berada di atas mazhabnya masyarakat jahiliyah. Wa kullu ahli batil, dan semua ahli batil, orang-orang yang berada di dalam kebatilan, penyimpangan, kesesatan, kerusakan terhadap Islam, dari semua al-firaq ad-dallah,
al-muntasiba ilal Islam, semua aliran-aliran yang menyimpang, yang mereka menyandarkan diri kepada Islam, itu semuanya suka merubah-rubah nusus, dalil-dalil dari ayat. Dulu yang rame-rame ada sebagian jamaah yang disebut dengan jamaah kompor. Sekarang nggak ada jamaah ini ya, nggak rame lagi ya. Tahu jamaah kompor nggak? Ya, yang sudah kesana kemari ke masjid-masjid itu loh, suka bawa kompor. Paham nggak teman-teman? Mereka berdalil dengan ayat. Apa ayat yang mereka dalilkan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat, khuruj. Untuk khurujnya ayatnya ini nih. Paham tidak? Allah memerintahkan untuk khuruj, kata mereka. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ukhrijat. Nah, ini Allah perintahkan untuk khuruj. Dari kantong mana tafsiran ukhrijat di sini untuk dalil khuruj? Ini akibat kalau kita memahami Al-Quran tidak kembali kepada pemahaman yang benar dari pemahamannya Nabi, para sahabat, tabi'in atau tabi'in. Akan keluar produk-produk seperti ini. Orang-orang yang memahami Al-Quran sesuai dengan seleranya masing-masing. Pemusik akan memahami dengan selera pemusiknya. Yang suka huruf akan memahami dengan seleranya. Nanti ada lagi nih orang-orang lain, kalau nggak ditentang, nggak diingkari, akan muncul berpotensi orang-orang akan memahami Al-Quran sesuai dengan seleranya masing-masing. Rusak Al-Quran. Orang-orang Khawarij, itu juga berdalil ayat Al-Quran mereka. Betul tidak? Itu Al-Quran loh. Orang Khawarij, ya, orang Sufi, wow, Al-Quran mereka main. Ya, Ikhwanul Muslimin, Al-Quran mereka main. Allah musta'an. Maka semua aliran-aliran menyimpang itu, ya, kebanyakan dari mereka menggunakan ayat Al-Quran yang dipelintirkan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Ini adalah mazhabnya masyarakat jahiliyah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Lihat, kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih Fauzan. Ya, dalam rangka tawafaq maqasidaha wa madzahibaha, agar sesuai dengan maksud yang mereka inginkan dan agar sesuai dengan mazhabnya mereka. Itu tujuannya. Kalau bahasa kita sederhana sekarang ini, supaya ada pembenaran. Ya, supaya ada pembenaran. Memaksa-maksakan diri untuk mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat para pemusik. Pembenaran aja itu sebenarnya. Agar sesuai dengan mazhabnya, agar sesuai dengan pikirannya. Allahul musta'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Sawa'an harrafu alfa, sama saja apakah mereka merubah lafaz. Ini yang paling parah, merubah lafaz ini jelas kufur. Kalau merubah alfaz jelas. Ketika merubah alfaz ini nggak mungkin dilakukan karena mudah terdeteksi. Akan ketahuan, mudah ketahuan. Maka mereka merubah strategi. Harrafu al-ma'ani, merubah makna. Wa fassaruha bighairi tafsiriha, mentafsirkannya bukan dengan tafsir sebenarnya. Itu cara mereka selanjutnya. Ahlul batil. Ya, maka pengakuan seseorang yang mengatakan dia cinta Al-Quran, tapi perbuatannya seperti ini, maka kita katakan ucapan dan perbuatannya mendustakan pengakuannya itu. Kalau kita memang mencintai Al-Quran, harusnya kita beriman sepenuhnya terhadap Al-Quran. Beriman sepenuhnya terhadap Al-Quran. Nggak usah disimpangkan maknanya. Ya. Fahada, kata Syekh Shalih Fauzan di akhir, di paragraf itu, ini merupakan peninggalan masyarakat jahiliyah. Allahul musta'an. Ini lagi rame-rame ini. Maka tidak boleh bagi kita seorang pun untuk membenarkan hal itu. Jangan pernah membenarkan walaupun sedikit pun dari hal ini. Mau apapun kata orang di luar sana, tidak ada alasan untuk membenarkan.
untuk mengatakan usyara itu adalah surat bagi para pemusik. Hasan bin Thabit itu seorang pemusik. Tidak ada alasan sedikit pun untuk ikut membenarkan hal itu. Wajib bagi kita untuk mengingkari hal ini. Karena ini ini termasuk upaya dalam rangka membela syiar Allah. Al-Quran syiarnya Allah Jalla wa'ala. Allahul musta'an. Wal wajib, kata beliau, hafizahullah, yang wajib adalah beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, terhadap lafaz-lafaznya, terhadap makna-maknanya, dan beramal akan konsekuensinya tanpa merubah-rubah, mengubah-ubah, menyimpangkan maknanya. Wa hadza huwa al-wajib. Inilah yang diwajibkan, diharuskan bagi kita. Sawaun, sama saja mau sesuai dengan hawa kah, sesuai dengan hawa nafsumu, keinginanmu, atau berbeda dengan itu semua, sama saja. Tidak ada pilihan. Kalau sesuai kita beriman, kalau nggak sesuai kita nggak beriman, nggak ada pilihan itu. Mau sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan selera kita, atau nggak sesuai, tetap tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya beriman. Iya. Maka simpel masalahnya sebenarnya. Datangkan aja dalil untuk membenarkan statement itu, selesai urusan. Bukan dengan selain dalil. Apakah dengan logika atau dengan bahasa. Bahasa itu teman-teman dalam syariat betul bisa dipakai dalam dalil, tapi dia kedudukannya hanya penguat. Bukan dalil dasar, tapi hanya penguat. Yang seandainya bahasa bertentangan dengan syariat, maka yang dipakai apa? Syariat tentunya. Siapa pencipta bahasa? Allah Jalla wa'ala. Al-Quran dengan bahasa Arab yang paling tinggi sudah bahasa Arab. Tidak ada yang lebih tinggi bahasa Arab yang ada pada Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menghakimi nahwu. Menghakimi ilmu nahwu. Jangan ilmu nahwu menghakimi Al-Quran. Itu ditegaskan para ulama ahli nahwu. Tidak boleh kita menghukumi Al-Quran. Al-Quran yang menghukumi nahwu. Satu contoh masalah teman-teman. Dalam masalah huruf lan dalam nahwu. Lan itu litabid dalam nahwu. Ketidakpernahan selama-lamanya dalam nahwu. Tapi tidak dalam Al-Quran. Maka Al-Quran dipakai. Bahaya kita kalau berdasarkan hanya dengan bahasa untuk memahami Al-Quran. Saya kasih contoh saja. Di kelas nahwu pernah saya singgung ini. Tentang kalam. Ahli nahwu mendefinisikan kalam dengan apa? Apa? Yang belajar nahwu apa itu kalam? Al-lafzu murakkabu mufid biwad ja'ali makna. Kata orang ahli nahwu, pakar bahasa nih, pakar bahasa dari dulu, bukan orang belakangan. Orang belakangan ini kan Allahumma musta'an. Kita nih di zaman kita nih orang belakangan nih, tahu kan dari orang dulu, betul enggak? Ini kok merasa dia yang paling tahu. Orang dulu nggak tahu, dia lebih tahu. Kan ngawur namanya itu. Pakar bahasa dari dulu teman-teman. Dari ahli nahwunya sebutkan salah satunya Imam Al-Ajurumi. Al-Ajuru. Itu ahli pakarnya nahwu itu. Mereka mendefinisikan kalam dengan al-lafdzul murakkab. Kalam itu adalah sebuah lafaz yang terucapkan, tersusun. Ya. Bil wad' yang bisa dipahami dengan ada makna. Kata ahli akidah, ulama-ulama yang mendalami akidah, ini makna kalam kalau ditimbang dengan akidah salah besar. Salah besar ini. Bisa kufur kita. Kenapa? Karena bagi ahli nahwu kalam itulah sesuatu yang terlafadzkan, yang terucapkan, yang terdengar. Al-Quran bukan kalam. Itu jatuhnya ke sana. Orang-orang Asy'ariyah sangat getol dengan ini. Mereka akan menafikan Al-Quran itu kalam Allah. Kenapa? Al-Quran kan tidak terlafadzkan. Ketika terlafadzkan baru kalam. Betul tidak? Yang tertulis di mushaf itu bukan kalam Allah. Kalau ditimbang dengan ilmu nahwu, itu satu masalah aja.
kalau kita pakai ilmu bahasa dalam menentukan halal haram vonis dalam masalah agama. Nggak bisa. Nah, sekarang orang yang mengatakan Asy-Syu'ara itu sebagai surat para pemusik, nggak lebih dari poros pembahasannya secara bahasa. Allahul musta'an. Ngawur. Ya. Kata penyair Arab, tarju najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata lan tarkub alal yaba'is. Engkau inginkan selamat, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Nggak akan bisa kapal itu berlayar di atas daratan. Nggak akan pernah bisa kapal berlayar di atas daratan. Betul? Nggak akan pernah bisa dibenarkan sama sekali. Hanya dengan berdasarkan bahasa. Baik. Lihat kata Rasulullah SAW. Sekarang para ashabul mabadi al-khabitha, orang yang memiliki pemikiran yang buruk, mazhab yang batil, yaluna a'naqan nusus al-waridah as-sahihah an Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merubah-rubah nusus-nusus dalil-dalil yang warid yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentafsirkan tanpa penafsiran yang benar. Ada lagi penafsiran orang nih. Orang awam mudah tertipu dengan penafsiran ini. Mereka katakan bahwa Allah itu menjelaskan jalan surga banyak. Betul, sampai sini betul. Banyak. Tidaklah Allah hanya menjelaskan jalan ke surga itu cuma satu. Betul, sampai sini betul. Lalu dia tafsirkan. Sama seperti analogika bahwa yang diinginkan itu bagaimana cara mendapat 10. Allah tidak menjelaskan 5 tambah 5, 10. Tapi Allah inginkan agar dapat 10 bisa dengan 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4, bisa 5 tambah 5, pokoknya 10. Maka apapun yang Anda lakukan selain ingin meraih ridhanya Allah, aman. Termasuklah alasan orang yang melepas hijab. Ini diucapkan oleh mereka. Bagus kan kalimatnya? Betul nggak? Logika, bagus. Betul. Bukan yang inginkan bagaimana cara dapat 10. Hanya 5 tambah 5 saja. Enggak. Tapi bagaimana caranya 10 ini dengan sekian banyak cara. Dianalogikan bahwa syariat ini banyak jalan menuju surga. Betul. Betul nggak? Betul. Syariat begitu memang. Allah berikan pilihan. Anda bisa masuk surga dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, bahkan dengan semua jalan itu. Betul. Betul. Baik. Mentafsirkan bukan dengan penafsiran yang sebenarnya. Ya, apabila mereka telah tidak mampu untuk membantah dan mendustakannya. Inilah metode dari jalan-jalan yang ditempuh oleh masyarakat jahiliyah. Dan ini juga termasuk metode yang ditempuh oleh masyarakat Yahudi. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memuliakan, garis bawah ini dalam rangka memuliakan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengimani keduanya secara lafaz dan secara makna dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak merubah-rubah lafaz atau nas-nasnya dari makna-makna yang sebenarnya. Tidak merubah kalimat-kalimat lafaznya amma ja'at biziyadah dengan apa yang telah datang, dengan menambah atau mengurangi, atau dengan mencampur adukkannya dengan kebatilan. Ya, inilah ternyata salah satu karakteristik masyarakat jahiliyah. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sekian banyak ulama, di antaranya beliau, ucapan yang masyhur, sebagian menyandarkan ucapan ini kepada Imam Syafi'i, tapi penyandaran ini dipermasalahkan, dikritisi. Tapi ucapannya benar, penyandarannya aja jadi masalah. Ucapannya adalah man qala bil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, ra'yu itu pikirannya, itu yang landasannya, dia benar dengan itu, maka sungguh dia telah salah. Dia berkata tentang Al-Quran
hanya dengan landasan apa? Akal pikirannya. Seandainya bertepatan dengan memang benar, maka salah dia. Kenapa salah? Metodenya salah. Bukan dengan akal untuk bicara tentang Al-Quran. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengingkari hal itu. Saya pernah memposting itu ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan tegas beliau mengatakan, ya, orang yang seperti ini tetap salah, mau bagaimanapun juga. Benar ucapannya, tetap salah. Supaya apa? Terjaga nih kesucian Al-Quran, kemurnian Al-Quran, makna yang Al-Quran itu terjaga, menutup pintu rapatnya dari penyimpangan, dari perubahan. Walaupun benar, kita katakan salah. Karena Anda telah menempuh cara yang salah. Kalau kita katakan bagus, teruskan, rusak itu nanti akan berkembang. Baik, kita lanjutkan. Pasal selanjutnya. Qala al-akh Ahmad, hafidhakallah. المسألة التاسعة والخمسون ترتيب أهل الهدى والصواب بالصوابئة Bisabi'ah. والحشوية. Aywa, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Talqibuhum ahlul haq bi-alfaz al-munaffirah. Gelar-gelar yang mereka sebut untuk para pengikut kebenaran dengan gelar yang sangat buruk agar masyarakat lari. Kata Syekh rahimahullah, permasalahan yang ke-59 tentang karakteristik masyarakat jahiliyah, bahwa mereka menggelari pengikut kebenaran, pengikut hidayah dan petunjuk dengan sabi'ah hasawiyah. Sabi'ah hasawiyah, ini orang-orang yang keluar dari agama. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, yang jelas ini adalah penyebutan atau gelar yang buruk yang mereka sematkan kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ini metodenya masyarakat jahiliyah dulu. Baik, kita baca. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, min manahij ahli jahiliyah. Di antara manhaj, metode, ya, masyarakat jahiliyah yang mereka jalani, ihtiqaruhum li ahli huda, pelecehan, penghinaan, ejekan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti petunjuk. Gelar yang mereka sematkan dengan julukan-julukan yang buruk yang membuat agar orang lari, tidak simpatik. Mereka berkata, sabi'ah. Ya, ini orang-orang sabi'ah, kata mereka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, as-sabi' huwa al-kharij anid din. As-sabi' itu artinya orang yang keluar dari agama. Ya, tapi diksi yang buruknya. Ya, kalau kita mungkin murtad itu bahasa Arab ya. Apa? Orang yang keluar dari agama yang gak enak dengarnya apa? Bahasa kita. Hah? Murtad ya. Murtad sudah jadi bahasa kita ya. Yang gak enak dengarnya. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Diksi yang gak enak didengar. Ya. Apa? Apa? Lock and lock. Itu istilahnya. Hah? Ya. Baik, kita lanjutkan. Maka mereka menyebut ahlul haq, para pengikut kebenaran, dengan sabi'ah, orang-orang yang keluar dari kebenaran menurut mereka, versi mereka. Karena al-haq fi urfihim, menurut kebiasaan atau menurut versi mereka, makanu alaihi minal kufur wad dalal. Kebenaran itu adalah yang sesuai dengan kekufuran, yang sesuai dengan kesesatan. Itulah kacamatanya masyarakat jahiliyah. Makanya disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ya, penuh oleh kegelapan. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul, bahwa sabi' bagi mereka.
Siapa yang mengikuti Rasul, Sofi, itu kata mereka. Orang yang keluar nanti kesana nanti arahnya Pak Firdaus. Nuntut dulu, itu nuntut, itu kesana nanti, muaranya kesana. Antum sabar dulu, antum udah menyimpulkan aja. Baru main kita baru main. Baik. Ya, mereka anggap keluar dari kebiasaan mereka, mereka anggap keluar dari adat istiadat mereka, metode mereka, pengaturan mereka, aturan mereka. Ya, dan mereka menganggap itu tidak ada pada nenek moyang mereka. Mereka juga menyebut dengan hasyawiyah. Hasyawiyah ini kata Syaikh Fauzan dari kata al-hashwu. Ya, ini adalah sesuatu yang mengandung makna tidak ada artinya sama sekali. Kata orang Arab, kalau dikatakan hasyul kalam, ya, ucapan yang hasywu itu maksudnya ucapan yang tidak ada artinya sama sekali. Mereka mengatakan bahwa para pengikut Rasul itu nggak ada faedahnya sama sekali, nggak ada artinya. Itu maksudnya. Celaan. Ya. Begitu juga orang-orang belakangan. Ya. Dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Dari orang-orang belakangan ini. Dengan lafaz-lafaz yang buruk. Dia kata Syaikh Fauzan untuk motivasi kita semua, lakin hadza la yadurru. Ini semua sesungguhnya tidaklah membahayakan ahlul haq, tidak merugikan ahlul haq. Wa qaum Nuh liyala qaum Nuh. Mereka berkata, wa ma naraka tab'aka illa alladhi hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kaum Nuh berkata, tidaklah kami melihat engkau dan orang-orang yang mengikuti engkau kecuali orang-orang yang dangkal akal pikirannya. Ya, dangkal akal pikirannya. Yang nggak punya pemikiran. Ya, orang-orang yang mengikutimu itu nggak ada pikirannya, cuma membebek saja. Nah, itu maksud hinaan mereka ini. Ya. Adapun orang-orang berakal, ya, menurut mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tidak akan mengikutimu. Inti pembahasan ini, teman-teman, barakallahu fikum, ayat tadi jelas dalilnya bahwa orang-orang terdahulu itu diantara metode mereka untuk menjauhkan kebenaran dari masyarakat dengan menggelari pengikut kebenaran dari Nabi dan pengikutnya dengan gelar-gelar yang buruk. Orang-orang bodoh itu, orang-orang dungu itu, orang-orang ekstrim itu, orang-orang ketinggalan zaman. Ya, enggak tahu saya istilahnya, ya. Kudet. Ya. Maka ikhwan akhwat, inilah metode atau cara yang ditempuh masyarakat jahiliyah terdahulu yang ternyata diikuti oleh ahli bid'ah dari orang menyimpang di zaman belakangan yang menentang ahlus sunnah wal jamaah. Ketika mereka tidak bisa membantah dengan ilmiah ahlus sunnah, mentok mereka, nggak bisa bantah, nggak bisa menjawab dengan ilmiah. Cuma lulusan teknik industri saja. Itu kan tujuannya itu. Tujuannya agar orang merendahkan ahlul haq. Itu tujuannya. Betul juga ya, cuma teknik industri, ngapain dibenarkan? Itu tujuannya. Padahal bukan itu yang diinginkan. Yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya. Ketika mereka nggak bisa membantah dengan ilmiah, ya, buntu mereka, mentok mereka, itu caranya mereka. Para ulama dari dulu begitu. Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala itu ketika al-bid'ah nggak bisa membantah beliau, maka ketika Syekh Rabi sakit pindah dari Madinah ke Mekah. Nah, itu akibat kualat. Sakit beliau, orang sudah tua. Nggak tahan cuaca dingin. Madinah lebih dingin daripada Mekah. Dia pindah ke Mekah. Kualat tuh. Suka membidah-bidahkan. Akibat metode mereka itu nggak bisa membantah dengan ilmiah, jatuh kepada personalnya, individunya, dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, inilah ciri ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan.
para ulama, di antaranya Imam Syekh Ismail As-Sabuni dan selain beliau dari para ulama terdahulu, ya, seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi dan demikian juga Imam Ahmad. Para ulama terdahulu sudah mengatakan bahwa di antara ciri ahlul bid'ah adalah dengan menggelari ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang buruk supaya masyarakat lari dari mereka. Ahlul haq, mereka yang mengikuti, berusaha menjalani kebenaran, mereka yang berusaha mentakwahkan kebenaran, bagi mereka itu Wahabi. Itu baru Pak Firdaus. Ya, kita yang mengikuti kebenaran bagi sebagian orang ini orang-orang yang ekstrim. Ya, ekstrim gimana? Ekstrim. Ya kita berusaha mengikuti pas dengan ajaran Nabi kok dikatakan ekstrim. Padahal ekstrim itu maknanya apa? Berlebih-lebihan kan. Ya, kalau mau dipikir justru mereka yang ekstrim. Berlebihan terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian orang mengatakan kita ini ya kolot dalam beragama dan seterusnya gelar-gelar yang buruk. Kalau antum masuk kantor celana cingkrang, banjir. Ya, pernah nggak antum dibilang bek? Hah? Bandi? Kenapa mirip? Saya pernah mengalami itu. Ya. Allahul musta'an. Supaya apa? Supaya antipati. Itu aja tujuannya, supaya antipati. Maka teman-teman, barakallahu fikum. Ya. Ini pembahasan kita untuk malam hari ini. Dan terakhir, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma tsabbitna 'alal haqq, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Semoga Allah senantiasa mengokohkan kita di atas kebenaran dan semoga Allah memperlihatkan kebenaran kepada kita dengan sebenar-benarnya dan memudahkan kita untuk mengikutinya. Dan semoga Allah memperlihatkan kita kebatilan dengan sebenar-benarnya dan memudahkan kita untuk menjauhinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Gimana? Fenomena sekitar Pak Firdaus ya. Karena lebih sulit daripada orang yang awam gitu. Orang awam juga masih lebih mengerti. Oh, buruk kayak apa? Tuhan Allah di sana. Oh, di atas. Orang-orang yang lebih paham. Sebenarnya orang yang ngerti agama karena mengerti kayak gitu. Mereka harus terima. Itu orang yang pintar dan yang lebih karena orang yang standar agama sana itu lebih paham mereka lebih sudah kan dibanding orang yang paham agama. Karena memang mereka nggak langsung mereka lebih paham lebih mengikuti sesuai dengan ini ya orang yang iyalah lebih itu sebagai orang yang meninggal susah kalau mau bilang ya kalau gitu kita ya namanya gitu kan tapi semua ini kita mau bilang juga setak mau namanya berarti bisa ngedoain doang kan supaya kasih daya doang. Baik, saya tadi pagi persis ada pertanyaan seperti ini. Ustadz, gimana caranya kita ingin menyalahkan orang? Bagaimana? Kok bisa kita menyalahkan orang? Saya katakan sama dengan yang dengan Pak Firdaus ini. Bagaimana kita bisa menyalahkan? Karena kelihatannya mereka lebih pintar dari kita. Pendidikannya lebih tinggi dari kita. Saya jawab, yang pertama, itulah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki dan Allah yang menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Jadi hidayah dan kesesatan itu adalah ketetapan Allah, bukan atas ilmu seseorang,
Maka hendaknya kita senantiasa tawadu. Ilmu yang ada pada diri seorang itu bukan penentu pasti selamat atau tidaknya. Pengetahuan seseorang, hafalan seseorang bukan yang menentukan selamat tidaknya. Tapi betul-betul karunia dari Allah. Maka ini juga harusnya menjadi motivasi untuk kita agar banyak-banyak minta hidayah kepada Allah. Banyak-banyak minta hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Atau dengan doa yang Nabi juga panjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Karena tidak ada yang bisa menjamin selamat tidaknya kita kecuali atas kehendak Allah semata. Ilmu, wawasan yang kita pelajari hanya sebab. Jangan pernah bangga dengan kita pelajari. Selesai kita bertauhid, pasti selamat dari syirik? Belum tentu. Bahkan kita katakan tidak. Mau berapa kali khatam kita bertauhid, tidak ada jaminan untuk selamat dari kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengatakan salah tidaknya orang lain dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan anak akal pikiran kita. Seperti orang yang mengatakan Asy-Syu'ara itu surat para pemusik. Dalil jelas-jelas sudah nggak ada dalilnya itu. Hah? Ya, makanya kita belajar. Dengannya kita tahu, oh ini salah. Maka kita menyalahkan orang lain itu bukan dengan hawa nafsu kita, bukan karena kebencian kita, bukan karena tidak satu jamaah dengan kita, bukan karena tidak tetangga sama kita, bukan karena tidak sekantor dengan kita, enggak. Karena dalil menunjukkan dia salah. Jadi karena dalil menunjukkan itu keliru, kita katakan keliru. Maka jangan takut mengatakan salah. Walaupun dia pintar, walaupun dia lulusan luar negeri sekalipun, Anda salah. Itu pendidikan yang sangat indah dari Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jenjangnya sudah yang paling mulia dari seluruh makhluk yang ada. Nggak ada lebih mulia daripada beliau. Betul tidak? Nabi saja sanggup dan menerima ketika ditegur oleh sahabatnya. Tahu kejadian apa? Di antaranya apa? Hah? Apa? Kurma? Ayo terkait dengan itu. Yang lebih nyata tentang salat. Hadis Dzul Yadain. Yang Rasulullah lupa salatnya lebih 1 rakaat. Salat zuhur jadi 5 rakaat. Salah Nabi. Ditegur oleh sahabat. Ini sahabat yang mulia memang segan. Abu Bakar nggak bisa, Umar diam, Utsman diam, Ali diam, yang lain diam di saf terdepan. Datanglah Dzul Yadain, sahabat yang digelari dengan Dzul Yadain. Ya Rasulullah, apakah salat ini berubah atau ditambah? Tegur, Nabi membuka diri. Ya. Kalau memang salah, jadi harusnya seseorang yang tahu dengan hal ini, semakin dia belajar, maka dia akan semakin membuka diri ketika salah. Seorang semakin belajar harusnya semakin tawadu, bukan semakin angkuh. Tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Ya, siapapun yang mengkritik, walaupun jurusan teknik industri, ke sana lagi gitu ya. Allahumma musta'an. Dan saya membela ustaz-ustaz kita yang posisi masalah ini benar, mereka harus dikuatkan, harus kita dukung. Allahumma musta'an. Begitu Pak Firdaus, ya Allah Ta'ala. Jangan gentar, terus berjuang. Jangan cerita lama kalau cerita. Lama ini mau soal Isya. Masuk Nasrani dibayar 50 miliar. Kamu nggak lah. Saya di sini jadi Islam. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, semoga Allah beri istiqomah Pak Dudung. Ya, ini saya nasihatkan untuk kita semua, Pak Dudung dan yang lainnya, bahwa kita semua selagi hidup, nyawa masih di kandung badan, kita semua akan diperhadapkan dengan fitnah. Tidak ada jaminan kita wafat dalam keadaan benar dan lurus, nggak ada jaminan. Maka perbanyaklah minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak Dudung ya.
Baik, cukup teman-teman, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.